Sambutan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Irwan Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa bertemu pada hari ini, dan kita juga bersyukur bisa datang untuk bersama memikirkan kampung halaman kita, dan kita juga bersyukur hadir para tokoh-tokoh yang datang dari seluruh penjuru, baik tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga dari daerah yang lain. Dan kami juga mengucapkan salam kepada semua sebagai ucapan selamat datang. Larilah kemuru masuk hutan, taklah nampak saat malam. Dengan bismillah dimulai sampaikan, dengan assalamualaikum ucap salam. Di pasar lereng nasi kapau, dimakan seporsi perut pun kenyang. Alhamdulillah bisa bertemu para perantau, tentu perantau dari alam. Penumpang Air Asia pesawat menuju ke Tanjung Pinang. Sesibuk-sibuk di Indonesia disempatkan ke Melbourne ketemu orang Minang. Saya hormati, kebetulan orang yang tidak Minang atau tidak terkait dengan Minang itu Prof. Kaca Johansen sudah meninggalkan tempat kita. Jadi saya tidak perlu lagi kita pakai bahasa Inggris. Kalau Prof. Rebecca ini kurang awak, tapi bahasa Indonesia, jadi tidak perlu diterjemahkan. Ini istrinya Pak Profesor Ismet Fana. Jadi tadi kita terjemahkan karena memang ada penghormatan kepada yang punya gedung ini, ya, yang memberikan kesempatan kita menggunakan tempat ini. Jadi sekarang sudah pergi karena ada kegiatan lain, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja, ya. Atau mungkin yang mau pakai bahasa Minang juga boleh, bagus sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, penghormatan saya pertama tentu kepada orang tua kita, tokoh kita yang merantau jauh ke Malaysia. Jabatannya luar biasa, sangat banyak sekali, dari mulai menteri-menteri, ada menteri ini, menteri itu, menteri besar. Kalau member parlemen mungkin sudah berkali-kali, ya, Pak Kansri Dato' Sri Utama, dan beliau adalah Kansri Dato' Sri Utama Leksiatin bersama Ibu, ya, ini ibunya lagi sibuk ngobrol sama Ibu Gubernur, ya. Tak mendengar saya memberi ucapan selamat datang Datin, ya. Ini udah akrab betul sama istri saya, ya. Jadi beliau ini sudah usia 70, main tenis jangan dilawan, pasti kalah. Main tenis, ya. Suami istri mestilah intim, tidak hanya bertemu bersama. Selamat datang Kansri Dato' Sri Utama Leksiatin. Sudah lama kita ada jumpa. Jadi kalau ingin mendengar ucapan kata Minang, bahasa Minang seisul yang lama-lama sudah tidak ketemu lagi di Sumatera Barat, maka dengarkanlah Kansri bicara, pasti ungkapan kata-kata seisul keluar semua oleh beliau. Kalau boleh Kansri nanti tidak sambutan, boleh izin Kansri kasih pakai bahasa Minang, tidak boleh pakai bahasa Inggris, ya. Pakai bahasa Minang, luar biasa. Kita teringat orang-orang tua dulu kita berbicara betul-betul. Pak Fasli mungkin, Pak Prof jurnalis, karena belum kenal ya kedengar omongannya. Orang tua dulu itu omongannya, karena di Malaysia merantau tidak ada perubahan
bahasa Minang ya. Kalau kita kan berubah dengan bahasa macam-macam. Oke, itu kasih selamat datang. Terima kasih banyak dan kabarnya tahun depan kita di Malaysia. Terima kasih atas kesempatan. Berikutnya orang-orang tua yang juga saya apresiasi karena hadirnya kita di sini dan berdiri di sini itu juga karena perannya seorang perantau yang juga akademisi yaitu Bapak Ismet Farhani. Terima kasih Pak Ismet. Beserta Ibu Rebecca, Profesor Rebecca adalah istri beliau. Ini mungkin ya Pak Abu ya, kita bisa pakai tempat ini juga karena beliau dan Pak Ketua DPRD kemarin kami juga kerjasama dengan Leiden University, Pak Prof. Ismet juga yang memfasilitasi dan mudah-mudahan nanti bisa kita tidak lanjuti. Jadi kan saya baca pantunnya Ismetnya. Kemana pergi membawa tongkat, apa keren berambut panjang. Di luar negeri jadi orang hebat. Prof. Ismet Farhani asli Minang. Kata orang kita kalah banyak, sudahlah profesor beristri bule. Dari kejauhan kadang-kadang Pak, kalau ketemu pun kita bisa kecelek. Luar biasa Prof. Ismet, terima kasih banyak atas fasilitasinya. Ibu Rebecca, do you understand what I mean? Mengerti ya, udah kakak ketawa sih. Kemudian Ketua DPRD Pak Hendra, beserta Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Para wali kota hadir, Pak Mahyaldi, kemudian Pak Reza Palevi, Pak Muklis, ini wali kota Padang, Pak Ibu dan Pak Reman, dan ada bakal dilantik wakilnya Pak Mahyaldi yang juga alumni dari Leiden University. Ini Pak Hendrik, selamat datang di kenalan. Ini wakil wali kota Padang terpilih yang akan dilantik nanti saatnya ketika habis jabatan mungkin April kali, Juli itu habisnya Juli, tapi pelantikan mungkin April cepat. Ya. Ini maunya dikurangi Pak Wali kami jadi. Oke ya. Kemudian dari KJRI ini berdua terus nih, Pak Jenal bersama yang sebelahnya Ibu Sani lupa nih, sering ketemu di Sydney ya, Bu Sani dan Pak Zena. Ini orang kedutaan. Beliau ini Bu Sani orang asli Minang, Pak Zena suaminya orang Jawa. Oh, dari Betawi. Selamat datang. Beliau juga mewakili Ibu KJRI ya, Ibu Speaker ya. Terima kasih Pak Zena dan Ibu. Kemudian juga mungkin dari staf Mani Pak Albert juga terima kasih banyak karena beliau staf KJRI di sini yang juga panitia yang paling sibuk juga ya Pak Albert ya, yang membantu kita di sini. Terima kasih Pak Albert dan orang Minang juga Pak Albert. Kemudian Pak Prof. Fasih Dalam, saya juga berikan apresiasi. Prof. Julius Udin juga demikian. Terima kasih banyak. Dan tokoh lain yang mungkin bisa saya sebut Pak Ahmil Lutan. Terima kasih Pak. Ini saya siapkan patung buat Bapak juga. Hindari nyamuk kakek aukan, apalagi mau masuk hutan. Dulu bus kini mantan. Selamat datang Pak Ahmil Lutan. Kemudian saya juga berikan apresiasi yang amat sangat kepada Saudara Guru Manis dan kita beri aplaus sekali lagi kepada Guru Manis. Kemarin juga bersama kita signing MOU dengan Leiden University dan tanpa beliau sebagai tokoh di balik sukses dan kegiatan acara ini mungkin kita tidak bisa ketemu. Ini luar biasa, kami sebagai gubernur merasa bahagia dan senang sekali, dan pertemuan ini mungkin susah kalau kita Pemda ya Pak Ketua ya mengadakan acara ini susah, cari nomenklaturnya Pak Fasli kan cocok. Kalau nggak ketemu uang APBD keluar jadi tumpuan bisa kena KPK atau BPKRI pasti menegur. Irjen pun demikian. Kita lagi hari ini sedang sibuk-sibuknya di DPRD bersama tim APBD kita ya, itu bantuan khusus sudah nggak boleh lagi telepon Irjen Kemendagri, padahal itulah kekuatan kita membangun kota kabupaten di bawah ini kan kita ada bantuan khusus itu ditegur juga oleh
Irjen Mendagri nggak boleh kata. Padahal itulah sarana kita membantu kabupaten membangun daerah. Nah, jadi apalagi kegiatan seperti ini, saya susah juga mencari judulnya yang tepat. Tapi Pak Nurmalis dengan kekuatan potensi orang rantau dengan kesungguhan dan keseriusan, alhamdulillah bisa terlaksana. Sejak kecil sudah baca tulis agar anak segera mandiri. Luar biasa kerjanya Pak Nurmalis menemukan orang Minang di luar negeri. Dan itu apresiasi kepada seluruh teman-temannya Pak Nurmalis di Diaspora Network Minang Network ini. Kemudian wanita yang sibuk pagi petang siang malam, Bapak Abdu, Ibu Ratna, Ibu Lili, wah ini banyak lagi nama yang lain. Saya juga patut diapresiasi, terima kasih banyak. Hubungannya sangat terbatas, tapi beliau telah bekerja siang malam mungkin nggak tidur. Pagi-pagi jam penuh saya capek udah ada di sini, dia ngapain Pak Abu di sini pagi-pagi jam penuh. Terima kasih Pak Abu. Dibikin ramai-ramai Minang. Dari jauh banyak yang datang. Pak Abu kerjanya pagi petang siapkan acara jadi makan. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, ini banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Ini juga dari komunitas Indo Derito, Ibu Nuni Ani ya, Nuni, Ibu Yeni. Lupa saya ini, terima kasih sama gerombolannya datang. Terima kasih banyak. Dari Ibu Sasri, Bu Sasri. Nah, Bu Sasri ini luar biasa juga. Tokoh kita yang di birokrat, dia juga baru pulang dari mana Bu ya, Bu Sasri. Nah ini juga membawa budaya Minang. Nah pengusaha-pengusahanya ada juga pengusaha muda, Pak Aik ya. Kemudian juga para birokrat kita juga banyak yang hadir. Dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini. Di Batu Saka, daerah Limpau, di sana orang menjual lemang. Selalu berjumpa para perantau, senang bertemu dengan warga Minang. Kita bisa berbeda dalam kesempatan ini. Ada satu hal yang paling penting di luar dari semua tujuan kegiatan kita, yaitu silaturahmi atau silaturahim. Kata Nabi, silaturahmi ini bisa memperpanjang umur dan juga bisa menambah rezeki. Mudah-mudahan kedua ini dapat nih. Ya, yang sudah kita orang tua kita tumbuh dirinya Tasri, tambah umurnya Tasri dan ibu, dan juga tambah rezeki bagi kita yang mudah-mudahan semua. Insya Allah ketemu untuk bersilaturahmi, selain yang lainnya pun pasti kita akan dapat. Bukan batang sembarang batang haro untuk irigasi. Bukan datang kita sembarang datang ke sini untuk silaturahmi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu harapan kita pada kesempatan ini ada agenda-agenda yang akan muncul yang tadi panitia telah sebutkan. Selain mendengar para narasumber pada hari ini, besok kita akan FGD yang terkait dengan investasi dan pariwisata, terkait dengan adat dan budaya, terkait dengan pendidikan. Itu topik-topik yang luar biasa, kami amat sangat membutuhkan masukan-masukan dari para perantau yang hebat-hebat, yang berpengalaman luar biasa dalam malam melintang sana kemari di luar, di mancanegara, dan pengalaman itu tentu kita akan kumpulkan pada kesempatan acara forum Minang Diaspora Network ini untuk kita jadikan rekomendasi dan kita jadikan satu hal yang bisa kita wujudkan. Tadi Pak Prof. Fasli Jalan, Pak Bu, kalau bisa tidak usah banyak, minimal C saja dari pertemuan yang itu tidak lanjuti. Nah itulah itu kata Pak Prof. Fasli. Jadi mudah-mudahan banyak pasti ide-ide, minimal satu, belum bisa semuanya, jadi suatu wujud yang nyata. Dan tentu ini juga ada dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kenapa demikian? Kita perlu masukan dari Bapak Ibu, apalagi sesuatu yang bisa berdampak kepada yang konkret di daerah kita. Karena Sumatera Barat itu butuh perkembangan. Sumatera Barat butuh sentuhan orang rantau. Sumatera Barat butuh pembangunan dengan anggaran. Karena kita tidak cukup
provinsi-provinsi lain puluhan triliun. Kita ini cuma 6, sekian triliun untuk provinsi. Dan kota-kota mungkin yang paling banyak kota Padang. 1, berapa Pak Wali? APBD-nya? Oh, sekarang 22 triliun. Nah, itu yang paling banyak untuk di kota. Yang lainnya Pak Wali Kota Kepuku, satuan ya. 800 malah. Nah, kota Palembang pasti lebih kecil lagi. 600 miliar. Bagaimana dengan uang 600 miliar? 800 miliar bisa membangun daerah. Itu amat sangat sulit. Saya sering mengatakan, Pak Wali, Pak Bati, omong kosong, berbohong, menipu rakyat. Kalau dalam kampanye waktu pilkada ingin janjikan rakyat kita sejahtera, rakyat kita berpendapatan naik, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, tapi cuma ngandelin memanfaatkan APBD, tak mungkin bisa. Itu jauh dari panggang dengan api, tidak ketemu. Oleh karena itu kita perlu mencari diantaranya ada seperti ini. Orang rantau kita gerakan, uangnya kita taruh investasi di daerah kita, pasti untung, insya Allah kita bantu dibandingkan politik ke daerah lain. Nah, itulah tujuan kita bertemu pada hari ini, karena memang kita butuh sumber untuk dikembangkan. Anggaran kita memang terbatas karena potensi daerah belum dikembangkan. Memang banyak orang rantau yang berkapasitas. Melalui acara ini, mari kita sama pikirkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini memberikan suatu hasil yang positif. Baik, berbagai bentuk dukungan nanti kita akan lihat dalam acara 2 hari ini. Dan memang orang Minang yang saya tahu betul adalah orang yang selalu memikirkan kampung halamannya. Ini Tan Sri dari Malaysia datang ke Sumbar berkali-kali sering dan menelusuri kampung halamannya. Begitu pula yang lain telah pergi merantau. Pak Ismet juga berkali-kali juga ya ke Padang bersama Ibu untuk juga memberikan banyak masukan. Dan saya dari rantau pun demikian. Tapi kalau yang dari Indonesia mungkin tak bisa disebut begitu banyaknya. Tentu harapan kita Bapak Ibu hormati, acara ini bisa sukses dan mudah-mudahan Sumatera Barat, khususnya orang Minang, tidak hanya di Sumatera Barat, dengan acaranya kita ini bisa membuat kebaikan. Dan mudah-mudahan orang Minang pun selalu kompak dan kompak untuk memikirkan kampung halaman. Kain mereka kainnya jarang, kain mereka jemur di ladang. Selalu kompaklah orang Minang dan kita bangun kampung halaman. Merantau tinggalkan kampung halaman, ini rantau sudah semakin hebat. Selamat ikuti pertemuan. Semoga orang Minang makin lebih bermartabat. Itulah harapan kami. Sebagai penutup, pabrik Padang ini telah bersih. Pengunjungnya pun datang dari jauh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the Governor of West Sumatra, Professor Dr. Irwan Prayitno, who mentioned and thanked all of our distinguished guests and people who contributed to this event in his own unique way, using the tradition, part of the traditional literature.